Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, review babak 32 besar 3 pertandingan terakhir ini ya. Australia menghadapi Mesir, lalu Argentina, Cape Verde, dan Kolombia menghadapi Ghana. Gue ingin mulai dulu dari pertandingan yang paling terakhir, yaitu adalah Kolombia menghadapi Ghana, di mana Kolombia ini menang tipis 1-0. Tapi kalau lihat dari skornya memang kayaknya tipis ya. Tapi sebenarnya Kolombia menurut gue tampil luar biasa. Mereka dominan. Bahkan mereka sangat mungkin bisa mencetak lebih dari 1 gol di pertandingan tersebut. Ghana memang terdominasi sih menurut gue di pertandingan tersebut. Pergerakan dari Kolombia ini sangat cepat, intensitas mereka sangat tinggi, transisi mereka pun juga sangat baik. Ghana lebih banyak terdesak di daerahnya sendiri. Artinya mereka ya dipaksa akhirnya ya dengan situasi pertandingan tersebut lebih banyak bertahan. Dan dari sisi kualitas pertandingan sendiri misalnya Kolombia menurut gue lebih baik ya di pertandingan tersebut. Misalnya presentasi akurasi passing mereka jauh lebih tinggi, jumlahnya pun juga jauh lebih banyak ya. Ini menunjukkan possession yang lebih tinggi. Gue tadi katakan bahwa Kolombia sebenarnya sangat mungkin mencetak lebih dari 1 gol. Mereka memiliki 20 total shots di pertandingan tersebut. Dan dari sisi XG pun juga mereka sebenarnya angkanya 2. Jadi mereka apa ya? Ya seharusnya, kalau gue bisa bilang seharusnya ya, mungkin dengan sedikit faktor keberuntungan ataupun mungkin dengan ketajaman yang sedikit lebih baik, mereka bisa mencetak lebih dari 1 gol. Jadi yang ingin gue sampaikan adalah bahwa walaupun skornya adalah 1-0, seakan-akan ini pertandingan tipis ya, tapi tidak, ini menunjukkan dominasi dari Kolombia luar biasa. Di babak 32 besar ini, di babak knockout, mereka apa ya, menurut gua menunjukkan bahwa ya mereka bisa tampil sangat luar biasa. Ghana sendiri sebenarnya tampil dengan gaya pertandingan seperti ini, yang dimana mereka ini bertahan dengan rapat, mengandalkan serangan balik. Ini mereka tunjukkan dan sempat berhasil ketika mereka menghadapi Inggris. Dan nampaknya mereka ingin menduplikasi hal tersebut. Cuman ternyata Kolombia berhasil mencari atau mendapatkan solusi dari hal-hal tersebut. Sebenarnya rekor gol dari Kolombia sendiri tidak begitu excellent banget ya kalau melihat. Oke, mereka sempat mencetak 3 gol ketika menghadapi Uzbekistan, tapi mereka mencetak 1 gol ketika menghadapi Kongo, dan mereka gagal mencetak gol ketika menghadapi Portugal di pertandingan yang memang ketat. Dan mereka akhirnya tampil sebagai juara grup, dan mereka mau menunjukkan kapasitasnya sebagai juara grup di pertandingan 32 besar ini, menyingkirkan Ghana. Dan menurut gua mereka by the way memiliki 5 big chances luar biasa ya. Dan menurut gua ini merupakan modal untuk perhitungan bagaimana selanjutnya di 16 besar ketika Kolombia akan menghadapi Swiss. Oke, gue akan bergeser ke pertandingan ini sebelumnya lagi, yaitu adalah Argentina menghadapi Cape Verde. Nah, ini juga pertandingan yang unik menurut gue ya, karena mungkin ada banyak prediksi, ada banyak perkiraan bahwa Argentina ini akan menang dengan relatif dalam tanda kutip mudah menghadapi Cape Verde. Dan kalau dilihat dari bagaimana pertandingan ini berjalan, misalnya di babak pertama ya Argentina tampil dengan dominan, mereka lebih memiliki peluang yang lebih banyak. Mereka unggul 1-0 duluan melalui Lionel Messi. Cape Verde berusaha untuk tampil bertahan dengan rapat, tapi seakan-akan ya Argentina dengan Lionel Messi-nya mampu mencari celah di sana. Lionel Messi lagi-lagi mencetak gol untuk Argentina. Dan ketika masuk ke babak kedua, gua pikir ya Argentina tinggal mencari 1 gol lagi, maka mereka akan mengunci pertandingan ini. Mereka akan ke 16 besar. Tapi ternyata tidak. Cape Verde justru yang membuat kejutan. Di babak kedua, menurut gua Cape Verde tampil berbahaya dengan transisi yang luar biasa menurut gua. Mereka tidak hanya mampu menyamakan kedudukan misalnya 1-1 dan memaksa pertandingan ini ke extra time, di mana di pertandingan extra time tersebut Argentina melalui Lisandro Martinez luar biasa ya, mencetak gol yang fantastis juga. Tapi Cape Verde lagi-lagi mampu menyamakan situasi 2-2. Seakan-akan pertandingan ini akan bergerak menuju adu penalti. Nah, hampir di setiap fase pertandingan ini, baik itu di babak pertama maupun di babak kedua,
Argentina menunjukkan dominasi dari sisi possession. Sementara Cape Verde, mereka bertahan dengan rapat. Bisa dilihat lini antar lini, terutama lini tengah dan lini belakang mereka itu sangat rapat dalam bertahan. Tapi transisi mereka ini yang menarik ya, bisa sangat cepat sekali. Situasi berubah ketika extra time. Karena mungkin kepercayaan diri yang Cape Verde miliki ini naik, sementara Argentina nampak terkejut dengan keadaan Cape Verde yang mampu mengajak mereka sampai dengan keperpanjangan waktu. Akhirnya Cape Verde menurut gue di perpanjangan waktu tersebut tampil mungkin lebih menawan ya, dibanding dengan Argentina. Artinya kalau melihat status Argentina, Cape Verde, mereka bahkan yang sempat tertinggal dulu, tapi mereka bisa memaksakan situasi imbang dengan gol yang juga luar biasa menurut gue. Dari sisi shot di extra time, bahkan Cape Verde ini mampu membukukan 10 total shots, lebih banyak daripada Argentina. Artinya mereka memang tampil lebih berbahaya dibanding dengan penampilan mereka di babak pertama dan juga babak kedua. Mereka lebih berani menurut gue di perpanjangan waktu untuk memberikan ancaman-ancaman. Bahkan setelah mereka tertinggal 3-2, 2 kali mereka memiliki peluang tuh menurut gue. Yang salah satunya memang digagalkan oleh Emiliano Martinez. Tapi poinnya adalah di pertandingan ini merupakan pertandingan yang mengejutkan. Cape Verde yang sangat tidak diunggulkan, tapi mampu memberikan kejutan dengan memberikan perlawanan yang luar biasa. Sekaligus juga ini memberikan penekanan bahwa di Piala Dunia, terutama di babak gugur seperti ini, di babak knockout, segalanya bisa terjadi. Kehilangan konsentrasi yang hanya sepersekian, itu bisa berakibat luar biasa menurut gue. Hal-hal kecil, hal-hal detail. Menurut gue gol pertama dari Cape Verde itu juga merupakan sebuah detail ya, dari eksekusinya. Lalu gol kedua dari Cape Verde juga merupakan hal yang spesial. Dan hal-hal seperti itu kalau dilihat memang sering terjadi di Piala Dunia kali ini, yang sangat akhirnya menentukan hasil pertandingan. Argentina terkejut sih menurut gue dengan perlawanan dari Cape Verde. Dan ini juga sekaligus memperlihatkan ternyata ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan lawan yang menghadapi Argentina. Ini merupakan catatan penting dan juga menarik. Dan pertandingan yang terakhir yang ingin gue bahas sekaligus juga pertandingan pertama dari 3 pertandingan terakhir, itu adalah Australia menghadapi Mesir. Gue melihat sebenarnya pertandingan ini cenderung berimbang ya, dari babak pertama, babak kedua cenderung berimbang. Mungkin ketika di extra time saja gue melihat intensitas lebih dimiliki oleh Mesir, walaupun akhirnya mereka pun juga beberapa kali kesulitan kalau menurut gue ya untuk bisa menembus pertahanan Australia. Australia sendiri ingin sebenarnya melakukan transisi yang rapi, tapi mereka terkendala dengan end passing, terutama ketika ingin masuk ke sepertiga pertahanan dari Mesir, terutama di extra time. Yang menarik adalah bagaimana ada pergantian penjaga gawang. Nah, gue berpikir ketika Matt Ryan ini masuk, merupakan penjaga gawang senior ya kan, ini mengingatkan gue ketika Tim Krul masuk di Piala Dunia 2014 kalau tidak salah di Brazil ya, Louis van Gaal memasukkannya sebelum adu penalti Belanda menghadapi Costa Rica, dan memberikan efek yang positif, artinya bisa memberikan kemenangan di adu penalti. Tapi tidak kali ini. Australia menurut gue tampil tidak meyakinkan. Ada beberapa pemain sebenarnya, Lucas Harrington ya, ini menurut gue yang menjadi pertanyaan gue. Kenapa? Karena pemain ini berusia 18 tahun dan dipercaya untuk mengambil tendangan penalti. Gue gak tahu apa yang terjadi di sana, tapi ketika Lucas Harrington ini maju, ya kalau penendang pertama yang gagal itu dari Australia, gue pikir mungkin ada situasi nervous dan lain-lain. Tapi Lucas Harrington di situ ada faktor kepercayaan sih, menurut gue kepercayaan diri, dan yang dia gagal. Dan ini sebenarnya juga merupakan sebuah keanehan sih, memilih seorang pemain 18 tahun nih untuk mengambil tendangan penalti di babak knockout turnamen semegah sebesar Piala Dunia. Dan ya
Ada banyak pertanyaan terkait dengan situasi penalti dari sisi Australia menurut gua ya. Salah satunya itu tadi. Menarik juga bagaimana eksekusi dari Australia di 3 penendang pertama tuh ke satu sisi gitu. Itu juga hal yang menarik. Tapi gue juga melihat bagaimana ketika maju ke babak tendangan penalti, sebenarnya sering gue katakan bahwa penalti ini kan seperti kayak 50-50 sebenarnya. Mesir gue melihat sebenarnya lebih punya peluang untuk mengakhiri pertandingan tidak sampai ke adu penalti. Tapi sayang mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Tapi secara keseluruhan pertandingan, ya sebenarnya ini nyaris-nyaris berimbang sih pertandingan antara Australia dan juga Mesir. Mesir menurut gue akhirnya tampil pemenang dan luar biasa. Sebenarnya dua negara ini sama-sama bisa apa ya, mereka kan gue nggak tahu, kayaknya mereka baru pertama kali nih ke babak 16 besar dan sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkannya. Hanya saja memang Mesir katakanlah yang lebih beruntung, ya karena adu penalti memang lebih ke adu keberuntungan. Mereka nampak lebih percaya diri dan mereka akhirnya mendapatkan tiketnya. Kurang lebih seperti itu. Dan menarik untuk menantikan bagaimana kiprah selanjutnya di babak 16 besar. Kurang lebih seperti itu. Review 3 pertandingan terakhir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.